Assalamualaikum, Bu. Nunggu yang lain ya. Bentar. Satu orang lagi aja minimal. Waalaikumsalam, ya Ustaz.
Kita mulai aja dulu ya, Ibu. Ya Ustadz, boleh. Ya, Baik, seadanya. Ustadz. Kenapa? Ya, ya baik Ustadz, boleh. Hmm. Ini. Hmm. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suara saya terdengar, Ibu? Terdengar Ustadz. Iya. Dengar A'udzubillahi Ustadz. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ini sudah terlihat ya ininya. Baik. Alhamdulillah, dengan segala puji syukur kita akan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan inayah dan ridhonya kita dapat kembali bersilaturahim di malam hari ini untuk mempelajari bersama bahasa Arab di level 2i ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kekuatan, kesehatan, sehingga selalu beristiqomah dalam kebaikan, ketaatan, dan juga dalam menuntut ilmu. Amin. Allahumma amin. Kita lanjut ya. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka la ilma lana la ilma illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna fahma. Ya. Baik, nah kita akan lanjut. Kemarin kita sampai halaman 90 atas ya. Sekarang kita menuju 90 bawah, ya kan ya. Nah, di sini ada qobla dan juga ada ba'da. Kan ya. Qobla itu artinya Belum. ya. Kalau ba'da artinya Sudah. sesudah, gitu ya. Zahaba abi ilal Qahirati qabla usbu'in. Apa artinya? Ayahku pergi ke Kairo. Ya, ini sebenarnya artinya qabla usbu'in itu seminggu yang lalu, gitu ya. Nah, gitu. Qabla usbu, seminggu yang lalu, gitu ya. Terus mata kharajta minal fasli ya Muhammad kharajtu ba'da darsi. Kapan kamu keluar dari kelas wahai Muhammad? Saya keluar setelah pelajaran, gitu ya. Nah, habis itu setelah qobla atau ba'da, kalau misalnya setelah qobla itu tidak ada alif lam, maka setelahnya apa?
kasrotain kalau tidak ada alif lam. Tapi kalau misalnya ada alif lam maka jadi kasroh biasa gitu ya. Nah, ini seperti halnya qoblal adzani. Nah, ini kan kasroh biasa gitu ya. Terus zahaba qabla syahrin, ya, pergi sebulan yang lalu. Ya kan ya qabla syahrin. Nah, ini karena qabla setelahnya ya biasa tidak ada alif lam maka ya kasrotain gitu ya. Nah, ini sebenarnya Ibu pernah belajar tentang zorof nggak? Lupa. Level 1. Iya, Ya, dulu Ustaz. tuh kita pernah mempelajari zorof kan ada huruf jar dan juga ada zorof. Zorof. Ya. Zorof itu seperti amama, fauko, tahta, waroa itu namanya zorof. Ya, zorof itu artinya kata keterangan. Nah, tapi yang disebutkan tadi kayak amama di depan, tahta di belakang, tahta di bawah, waroa di belakang itu zorof namanya zorof tempat ya. Kayak gitu. Mm-mm. Nah, tapi kalau misalnya ini qabla ba'da itu termasuk zorof, ya kata keterangan juga, tapi keterangan waktu, ya, kayak gitu. Sebelum, sesudah. Nah, setiap yang setelah zorof, kalau ada alif lam itu kasroh biasa, kalau tidak ada alif lam kasroh tain, gitu ya. Mm-mm. Belum ngeh itu Ustaz, dorof terus al-atfu kayak gitu-gitu. Al-atfu itu huruf waw, ya, wa. Wa itu artinya kan dan ya, artinya kata sambung. Nah, kata sambung itu di situ apa namanya? Al-atof, yaitu huruf wa. Ya, wa itu artinya dan, kan ya. Hmm. Tapi kalau zorof kata keterangan ada tempat, ada waktu. Nah, kalau yang sekarang kita pelajari itu adalah waktu. Nah, waktunya di sini yang kita pelajari ada dua, ada ba'da, ada qobla. Gitu ya. Qobla sebelum. Ya, kalau misalnya dikaitkan dengan waktu, kayak misalnya qobla usbu'in, qobla syahrin, nah itu artinya bukan sebelum, tapi yang lalu, ya seminggu lalu, qobla syahrin, sebulan yang lalu. Tapi kalau misalnya qoblal azani, nah ini artinya apa nih qoblal azani? Sebelum azan. Sebelum azan. Nah, gitu ya. Qobla sholati nomor 5 apa artinya? Setelah Sebelum Sholat. sholat. Gitu ya. keterangan, Bu. Nah, selanjutnya di sini ada bagaimana kita mempelajari fiil madi dengan berbagai domirnya. Kayak gitu, dengan berbagai domir. Domir itu ya, dengan berbagai domirnya. Nah, di sini zahaba ditambah anta maka menjadi apa? Zahab gitu ya. Kalau zahaba ditambah anta jadi zahabta. Kalau dakhola ditambah anta jadi Dakholta. kanasa ditambah anta jadi Kanasta. kanasta gitu ya. Sanasta. Nah, ini anta. Nah, kalau banyak jadi antum kalian. Kan anta kamu tapi satu. Kalau antum itu banyak ya, kalian laki-laki banyak. Nah, kalau misalnya zahaba ditambah antum maka menjadi zahabtum. Kalau kanasa ditambah antum jadi Kanastum. kanastum. Nazoro ditambah antum jadi Nabartum. nazortum. Alima ditambah antum jadi Amiltum. alimtum. Alimtum. Kok amiltum? Syahida ditambah antum jadi Syahidtum. syahidtum. Nah, gitu ya. Hmm. Nah, selanjutnya itu ada zahabti. Zahabti itu untuk domir anti. Anti itu artinya kamu perempuan. Zahaba ditambah anti jadi Zahabti. zahabti. Ya. Kalau dakhola ditambah anti jadi Dakholti. kanasa ditambah anti jadi Kanasti. nah, gitu ya.
Habis itu ada kalau berbentuk jamaknya atau banyaknya untuk kalian perempuan berarti ya, itu adalah domir Antuna. antuna gitu ya. Domir antuna seperti itu. Nah, antuna kalau misalnya zahaba ditambah antuna jadi zahabtun. Antuna. Nah, kalau masaka ditambah antuna jadi apa? Masak tuna. Nah, masaktuna. Jalasa ditambah antuna jadi Jalas tuna. nah, gitu ya. Terus apa lagi? Itu Ustaz beda Roja'a ditambah domir. antuna jadi Jauna. iya. Tadi ada nanya apa, Bu? Ya, bedanya domir ketika kata dia sama kata kerja sama kata itu apa, Ustaz? Kalau misalnya gini, jadi di dalam domir itu ada istilah domir munfasil sama muttasil. Ada domir yang terpisah, ya. Jadi ada domir terpisah dan juga ada domir menyambung gitu ya. Kalau misalnya domir terpisah ya seperti biasa, ya. Di sini ada huwa, ya. Huwa mudarrisun, hiya mudarrisatun, anta Ahmadu, anti Fatimatu. Nah, ini namanya domir apa, Bu? Terpisah. Terpisah. Nah, untuk domir menyambung itu dibagi menjadi dua, ya. Ada yang menyambung dengan kosakata biasa isim, ada juga yang menyambung dengan kosakata kerja, gitu ya. Nah, kalau misalnya yang bersambung dengan kosakata isim, ya, contohnya misalnya kitabun ditambah domir anta, maka jadi apa? Kita buka, ya kan ya? Buka. Iya. Hmm. Habis itu misalnya apa namanya kolamun ditambah domir antum, maka jadi apa? Kita kolamukum. Nah, ini namanya menyambung dengan apa namanya dengan isim kosakata biasa gitu ya, benda dan sebagainya. Nah, kalau misalnya menyambung dengan kosakata kerja, ya kan ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini dibagi menjadi 3 cabangnya. Ada fiil madi, fiil mudori, dan juga fiil amar. Ya, karena yang kita pelajari bagaimana menyambungnya kosakata kerja, apa menyambungnya domir dengan kata kerja apa fiil madi gitu ya. Nah, ini yang kita pelajari itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk kata kerja misalnya disambungkan dengan anta itu jadi tak rubahnya. Kalau misalnya untuk kosakata biasa isim ya, anta itu jadi ka. Nah, gitu ya. Jadi ta dan ka gitu. Kalau misalnya antum kosakata kerja jadi tum. Kalau misalnya untuk isim jadi kum. Kalau misalnya saya untuk kosakata kerja jadi tu, zahabtu ya. Tapi kalau misalnya isim, kosakata benda biasa jadi ya. Misalnya kitabi. Oh iya. Iya, gitu ya. Ustadz, maaf kalau kata kerja yang barusan ini dahab tuh berarti kalau setiap ada kata kerja ada apa namanya ada tak tum di belakangnya berarti itu pasti fi'il madi ya? Iya betul, pasti fi'il madi, gak mungkin enggak ya. Oh iya. Nah, terus apa sih fungsinya daripada domir untuk kata kerja dan juga untuk domir yang isim? Kalau misalnya domir kata kerja itu dia bersifat subjek, bersifat pelaku, ya, bersifat fa'il, ya. Zahabta, ini pelakunya siapa? Pelakunya kamu. Zahabti, pelakunya siapa yang pergi? Kamu perempuan. Zahabtum, pelakunya siapa? Antum. Nah, tapi kalau misalnya untuk domir yang menyambung dengan isim atau kosakata biasa benda barang, nah itu dia bukan subjek, tapi dia bersifat apa? Bersifat kepemilikan ya.
Kitabun ditambah anta jadi kita buka. Buku kamu. Ini punya siapa bukunya? Buku kamu. Kolamun ditambah antum. Jadi kolamukum. Ini pulpennya punya siapa? Oh, punya kamu. Nah, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau menyambung dengan kosakata kerja itu untuk subjek, untuk fa'il, untuk pelaku. Tapi kalau menyambungnya dengan kosakata isim, barang, benda, sebagainya, itu dia untuk apa namanya? Untuk kepemilikan gitu ya. Mm-mm. Kira-kira udah terjawab semua belum ya? Udahnya. Ya. Soalnya Ya? banyak pertanyaannya. Pertanyaannya banyak. Saya kan makanya pelan-pelan aja. Stan. Kan saya belajar tamyiz ya. Saya tuh masih bingung ini apa ya namanya al istithna gitu. Nah, Asyartu itu mah gitu. nanti Ibu, itu banyak ya. Itu mah sebelah sini belum waktunya kalau istisna. Istisna itu kan ilah, ya kecuali itu istisna namanya. Kalau misalnya istifham, nah itu kata tanya yang aina, man, ma, Oh, nah itu istifham. Mm-mm. iya. Jadi itu mah di luar ranah ini. Mm-mm. Iya. Satu-satu Bu ya. Kita fokusnya yang bahas malam ini aja dulu ya. Ya, makanya Itu saya mau nanya itu artinya apa sih? apanya? Ya. Ya, makanya saya nggak tahu artinya, tahu cuma tahu isinya, tapi apa maksudnya? Oh, ternyata itu kata Iya. tanya. Jadi Iya, istifham apa kata tanya. Istisna itu artinya apa? Istisna artinya is pengecualian. Iya, Hmm, iya. ya, maaf Ustaz. Kok dibagi kelompok-kelompok tuh apa? Saya belum paham. iya. Nah, kalau yang kita fokus sekarang udah pokoknya untuk yang domir yang menyambung itu dibagi menjadi dua kelompok ya. Ada yang menyambung dengan apa? Ibu yang pertama kelompoknya? Tadi yang terpisah itu, Kalau yang terpisah terpisah kan domir. nggak ada kelompoknya, cuman huwa, huma, hum, hia, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nah, nahnu. Nah itu Itu terpisah. muntasil ya? Ya. Hah? Muntasil ya? Muntasil. Munfasil, Domir terpisah. Hmm. munfasil. Munfasil, munfasilun. Gini ya. Kalau menyambung, mutasilun. Nah, Tasya. ini menyambung. Yang bawah menyambung, yang atas terpisah ya. Mm-mm. Ustaz. Gitu. Kalau menyambung tadi huwa humahum, kalau apa? Kalau terpisah ya maaf, kalau terpisah huwa humahum sampai ananahnu, kalau menyambung dibagi menjadi dua, ada yang tersambung dengan kosakata, isim, barang, benda gitu ya. Ada yang menyambung dengan apa Bu? Kosakata kerja. Kerja. Ya. Nah, yang kita pelajari menyambung dengan kosakata kerjanya untuk fiil apa? Adik. Fiil madi, gitu ya. Mm-mm. Nah, habis itu ana zahabtu ya di sini. Zahabtu. Nah, ini untuk apa, Bu? Kalau untuk domir apa zahabtu? Domir Anak. ana ya. Mm-mm. Jadi zahabtu. Kalau kanasa domir ana jadi apa? Panas tuh. Panas. Kalau misalnya dahola, Dahol. nah kalau domir nahnu jadi na ya. Nah, panjang. Kalau dahola ditambah nahnu jadi Dahol. Nah, arofa ditambah nahnu jadi Arafna. gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini apa namanya? Di sini ada kobla artinya Sebelum. ba'da, Sudah. Setelah. setelah kaifa, bagaimana? Bagaimana? mata, Mata. Di mana? kapan, Oh, kapan? al-usbu, Usbu. minggu, tapi bukan minggu hari ya, minggu ya, seminggu, minggu.
Al-usbu minggu. Tapi Nah, bukan seminggu minggu hari ya. minggu atau Ming- apa? Minggu yang jumlahnya 7 hari. Minggu berarti 1 hari. Oh ya. Bukan minggu hari ya, bukan hari Minggu, bukan hari Minggu. Tapi Minggu. al-usbu itu dari hari Senin sampai hari Minggu gitu ya. Al-usbu di sini. Habis itu asyahru Bulan ya Ustaz. Bulan. Bulan. dan al-adanu azan as-sholatu sholat roja'a Roja Kembali. pulang pulang. pulang kembali. Ikhtibarun Ikhtibar. ujian. Ujian. Mm. Makanya kalau misalnya ujian harian al-ikhtibar al-yaumi. Nah, gitu ya. Oh iya. Ujian pertengahan al-ikhtibar al-muntasif. Ujian akhir al-ikhtibar al-akhir. Hmm. Ikhtibar tuh ikhtibar ujian. Nah, ini yang tadi saya bicarakan. Ini ada ad-domair al-munfasilah. Artinya apa? Domir-domir yang Terpisah. Terpisah. terpisah ya. Mm-mm. Nah, di sini ada yang untuk mufrad yang sifatnya pribadi sendiri, ada yang sifatnya jama kolektif ya. Huwa, hiya, ini yang sendiri-sendiri ya. Jamak kolektif. Buat kolektif. Nah, ini Iya. kan apa saja yang bersifat individu, huwa, hiya, anta, anti, sama Iya, ana ya. Nah, adapun yang bersifat kolektif, nah itu ada Um, nah, una, antum, antum, antuna, nahnu, antuna, dan juga nahnu. ya. Hmm. Kan Ustaz suka baca Hmm. Subhanakallahumma wa Apa? bihamdika. Ustaz kalau baca doa terakhir itu Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu alla ilaha illa anta pakai na itu berarti na Iya itu kan kami kami gitu. semua. Kan yang doa kan bukan saya sendiri, ibu juga. Bareng cuma nggak pakai itu makanya baru tahu gitu Ustaz. Iya. Jadi soalnya kalau sendiri egois ya. Jadi kalau misalnya Ntar andaikan ada yang tidak membaca, tetap kebagian pahalanya, kebagian doanya ya. itu baru tahu makanya saya kok aneh Ustaz baca itu ya saya pengen nanya lupa. Mhm. Iya. Ya umum Ustaz biasanya kita baca yang biasa gitu nggak ada Yang naknya asyhadu alla ditambahin. ilaha illa anta astaghfiruka ya. Ya Pakai itu saya alif, nggak pernah pakai hamzah. Nah, itu rame-rame kan sama pakai enak berarti Ustaz ya. pakai iya yang kalau itu kan pakai domir ana saya sendiri. Kalau ini kan pakai domir nahnu kita semua yang doa ya. Hmm. Mm-mm. Itu mah hanya mengubah Ini apa? Mengubah failnya saja pelakunya. Kan yang melakukan doa kita semua, bukan saya doang. Iya. Tapi naknya kalau di depan itu kenapa Ustadz? Itu kan kalau itu fiil mudori. Hmm. Oh, Jadi iya, kalau iya. fiil mudori itu dia di awal untuk domirnya, ya. Kalau misalnya fiil madi untuk di di ak di Di akhir, akhir. ya. Oh, iya, iya. oh kalau di kalau Mahdi di akhir kalau di awal di Mudori di depan Iya. ya Ustaz ya. Hmm. Tapi memang mudori itu ada ada dikasih tanda di akhirnya ya beberapa. Tapi itu bukan berarti domirnya ya, tapi tanda untuk membedakannya. Misalnya kayak antum, ya antum. Hum Nah, umatum suka. jadi tazhabuna, kan ya. Nah, ini dikasih tanda apa, Bu? Waw dan Oh, dan nun. non. Hum yadhabuna. Habis itu huma
Yazhabani. Ini alif dan nun. Itu kalau berdua ya. Kalau berdua itu alif dan nun ciri-cirinya pojoknya itu. Terus kalau anti Bedanya kum sama tazhabina. Ini ingat ya, ini untuk kosakata kerja fiil mudhari. Fiil mudhari. Tapi nanti Bu ini pelajarannya di level 3 atau 4 ya. Sabar Oh, baik Ustaz. yang mendalamnya. Iya, iya. Kalau sekarang bedanya nggak kum bisa mendalam, Bu. maksud dalam itu tuh. Kalau kum untuk kosakata benda, barang, isim ya. Kolamukum, kitabukum, masjidukum, faslukum, kelas kalian, masjid kalian, pulpen kalian, buku kalian, itu pakai kum. Karena mereka itu benda-benda, barang ya. Hmm. Oh, nggak gini nggak tahu Ustaz. Kalau antum manusia ya. Iya, antum buat manusia. Saya Masa pikir cuma kalian masjidnya ini ya, antum masajidu. Kalian kalian kelas-kelas, antum fusulun ya nggak bisa. Kelas kan nggak bisa hidup. Iya. orang. Tadi nanya ini kum kok orang lelaki gitu kum kalian. Tapi kum itu untuk kepemilikan, faslukum kelas kalian. Nah, gitu ya. Kita bukum buku kalian. Nah, itu untuk kepemilikan bu kalau kum, bukan untuk pelaku ya. Aku berarti ya, Masya Allah. Maaf Ustaz nggak tahu. Mm-mm. Nah, selanjutnya ini di sini ada apa, Bu? Nah, ini ada saya dulu entah pernah menjelaskan atau belum. Nah, ini kan ada mufrad, nah ada isim isyarah ya. Isim isyarah itu artinya kata apa, Bu? Kata Tunjuk. Tunjuk. Had. kata tunjuk ya. Isim isyarah artinya kata Tunjuk. tunjuk gitu ya. Nah, kalau yang kita pelajari di sini itu apa namanya hada untuk mufrad muzakkar. Mufrad itu artinya tunggal dan juga muzakkar itu muzakkar Laki-laki. laki-laki ya. Nah, terus yang kedua itu adalah jama' mufrad muzakkar. Yang kedua yang kita pelajari adalah jama' terus mufrad maaf jama muzakkar ghairu akil. Nah, gini ya. Jama muzakkar ghairu akil. Apa artinya jama muzakkar ghairu akil? Artinya jamak muzakkar yang tidak berakal. Nah, jadi jamak muzakkar itu dibagi menjadi dua, Ibu. Ada yang berakal, ada tidak. Ya. Tidak. Yang berakal itu seperti kita manusia, ya. Misalnya, apa jamaknya tolibun? Tula, Tulabu. tulabun, ya. Tulabun. Tulabun berakal nggak? Tulabun. Siswa, Maaf, siswa berakal ya. nggak? Iya, berakal. Ya, masa nggak berakal, Bu, siswa ya? Berak. Iya. Habis itu muslimun jamaknya Muslimuna. muslimuna ya. Nah, kalau muslimuna orang-orang muslim berakal? Berakal. Berakal. Kalau misalnya jamak dari kafirun, kufarun, orang-orang kafir, jamaknya itu kufarun atau kafiruna berakal nggak orang-orang kafir? Iya. Berakal juga ya. Kayak gitu. Jadi jamak mudzakkar ya itu dibagi jadi dua. Ada yang berakal, ada yang tidak Tidak. ya. Nah, gini, berakal dan tidak berakal. Ini dan juga tidak berakal, ya. Tidak berakal. Nah, gitu ya. Mm-mm.
Nah, selanjutnya untuk yang berakal, ya, untuk yang berakal ya. Nah, untuk yang berakal, ini kan tadi misalnya awalnya haza ya, awalnya haza. Haza itu artinya ini ya, ini tapi untuk laki-laki ya. Nah, ini kalau misalnya haza ini kalau tunggal, Tunggal. ya, ini laki-laki tunggal. Nah, gini. Habis itu kita kasih ke sini. Ntar, Bu. Isyarah. Kita tandain ke sini. Nah, habis itu dari tunggal jadi jamak muzakkar. Ada yang berakal, ada yang tidak. Tidak. Kalau misalnya jamak muzakkar berakal, itu dia yang awalnya haza menjadi haula. Kalau yang berakal, makanya misalnya haza muslimun. Nah, kalau jamaknya jadi apa? Jadi haulai muslimuna. Ulai. Ya, ini adalah orang-orang muslim. Nah, karena jamak muslimuna dan berakal, maka menggunakan haula. Haula. Hmm. Nah, kalau misalnya tulabun berarti haulai Tulab. Sabun. tulabun gitu ya. Ini kalau berakal pakai haula. Nah, tapi kalau tidak berakal, itu dia menggunakan hazihi ibu kayak perempuan kalau tidak berakal. Gitu ya. Kalau tidak berakal menggunakan hazihi contohnya kayak ini. Hadza baitun. Ini rumah. Nah, ketika diubah baitun ini jadi jamak, jadi buyutun, ini rumah-rumah, maka bukan menggunakan haula, tapi menggunakan hazihi. Hadhihi. Gitu ya. Jadi jamak mudzakkar yang tidak berakal itu sifatnya seperti muannas ya. Seperti itu. Nah, jadi setiap jamak mudzakkar yang tidak berakal itu seperti halnya Mu'an. muannas ya. Kalau misalnya dalam kata tunjuk dia menggunakan hazihi Hadhihi. gitu ya. Nah, kayak misalnya hadza najmun ini bintang. Nah, kalau diubah jadi apa? Bintang-bintang jadi hadhihi nujumun. Nujumun. Bintang berakal nggak? Enggak. Nggak ada otak Enggak. ya. Kalau Iya. nggak tahu kita gimana cara buka bintang kepanasan. Hadza darsun ya, ini pelajaran. Nah, habis itu baru kalau misalnya diganti jadi hadhihi durusu Terus. ya. Pelajaran punya otak? Enggak. Nggak punya, tapi yang mempelajarinya iya punya otak ya. Nah, Solihin. itu juga kayak gitu aklamun, pulpen-pulpen, abu-abun, pintu-pintu, anharun, sungai-sungai, jibalun, apa namanya? Gunung-gunung. Gunung-gunung, kilabun, hewan-hewan anjing, ya, biharun, laut-laut. Nah, gitu ya. Hmm. Oh, baru tahu Ustadz saya ini. Masya Allah. Nih, itu Bu ya. Ini pulpen, bintang, di situ nahrun apa? Sungai, Sungai. jabalun gunung, terus ini hewan anjing, terus bahrun laut ya. Tutup buku si kitab. Itu Bu ya. Sungai itu apa ya? Anhar. Mana Ustadz itu? Nah, ini kitabun tadi bahrun laut, himarun artinya Keledai. keledai kedelai, Keledai. keledai, sarirun ranjang, Sarirun. Oh, panjang. panjang tidur, ya. Daftarun buku catatan, Panjang. Oh, terus sarirun. maktabun meja,
Habis itu fundukun itu dia apa? Hotel. Saatun jam. Nah, ini muannas ya saatun. Nah, tapi kalau dia tidak berakal tetap menggunakan hadihi ya. Jadi Jam nggak ya, berubah. Ustaz. Jadi hadihi itu untuk pertama untuk muannas, kedua untuk jamak apapun mau mudzakkar muannas yang tidak Berakal. berakal ya. Itu semua menggunakan hadihi ibu. Jamak mudzakkar yang tidak berakal hadihi, yang muannas pun demikian ya. Ini jam ibu ya. Berarti ini nujumun, hadihi nujumun, hadihi urusun, hadihi oramun, hadihi bawabun, hadihi alhalu, hadihi halis. Ini sayyarotun artinya Sayyarotun, apa ya? mobil. Oh iya mobil. Toirotun artinya Pesawat. pesawat ya. Sayyarotun. Iya. Pesawat toirotun pesawat. Ya, toirotun pesawat. Apa bedanya toirun sama toirotun? Irun mufrad, toiratun jama. Bukan. Bukan. Toirun burung, Oh, toirotun toir. pesawat. Oh, Oh, ini iya, iya, tulisannya iya. coba. Toirun burung, toiratun pesawat. Nah, Oh, jadi iya, bedanya iya. ada tak marbuto atau tidaknya ya. Oh, iya. Betul, Ustaz, ya, Mak. Oh, tak marbuto apa pesawat? Iya, kalau nggak ada burung. Oh, toirun. Toirun. Mm-mm. Iya, iya. Iya. Jadi Sayyarotun. kalau ibu menyebutin lihat pesawat terus hada toirun. Nah, itu ini burung mah, burung tapi rasak saya bisa ditaiki orang enggak. Nggak ada ya. Toirot. Nah, baru hadihi irotun baru betul ya kalau pesawat. Enggak ngeh. Nah, habis itu ada haza hadihi haula. Yang tadi ya, haza itu untuk apa ibu? Ada Untuk untuk Mufrad oh, muzakkar ya. Hadihi untuk mufrad muannas untuk jamak yang tidak berakal. berakal. Sebenarnya satu lagi sih sama yang berpasang-pasangan kayak mata, telinga, kaki, tangan, pasang. sendal ya. Nah, kayak ainun nih, ainun mata kan berpasang-pasangan ya. Ada nggak? Iya, Iya. Maksudnya secara kasat mata dia lubang matanya cuma satu. nggak Jarang ya, ada. Nggak jarang. ada. Ustaz. Ya, hampir nggak ada. Bahkan Belum pernah lihat. Dajjal pun meskipun salah satunya buta tapi kan lubang matanya dua. Ya, Dajjal pun. Mm-mm. Makanya dia ini pakai hadihi. Gitu ya. Nah, coba kalau haula itu untuk jamak yang Berakal. berakal ya, baik untuk laki-laki atau perempuan gitu ya. Nah, kita coba nih, rojulun pakai apa nih, Bu? Hada. Ada. Terus rijalun Haulai. karena berakal. Kalbun Kalbun. Ada. ada karena tunggal dan mudzakkar. Kilabun. Hadihi. Nah, ini baru pakai hadihi karena dia tidak berakal jama. Durusun
Hadhihi. Hadihi juga karena dia tidak berakal dan jamak. Mudarisuna, Haulai. nah ini pakai haula karena guru-guru itu berakal dan banyak. Akhwati, saudari-saudariku, Haulai. haula karena dia berakal dan juga banyak. Saudari-saudari ya berakal semua ya. Nah, aklamun, Hadhihi. hadihi karena dia jamak tidak berakal. Kitabun, Hadza. haza karena dia mufrad Kitabun dan haza. muzakkar. Sayyarotun. Ini Pak Eh, jamak ya. Hadihi Hadhihi. karena dia jamak tidak berakal. Mobil-mobil kan tidak berakal ya. Sayyaratun. Oh, berarti adanya Sayyarotun hadza. Ya, aja. ada. Himarun, hadihi Ha. sayyarotun kan muannas ya, perempuan. Oh, iya iya iya. Sayyaratun hadza. Himarun Oh, iya. Himarun ada hadza. karena dia muzakkar dan mufrad. Kutubun, Hadhihi. hadihi karena dia muannas dan juga maaf muannas Tidak jamak dan tidak berakal. tidak berakal. Umurun, Umurun umurun itu jamak dari hadhihi. himar, jamak dari keledai. Umurun Berarti hadhihi ya. ya karena keledai banyak tidak berakal. Tobi Batun, dokter perempuan. Ha. Lebih Hadihi karena tunggal. Oh iya. Hadhihi. Hadhihi ya. Karena Iya, tunggal. karena tunggal. Nah baru Tunggal Tobi muannas ya. Batun jamaknya Haulai. Ulai. Itu Berarti ya. tunggal juga hadhihi. Ini ainun berarti Hazihi karena dia berpasang-pasangan. Karena dia anggota badan yang berpasang-pasangan itu dia muannas meskipun tidak ada muannas. tamar butohnya, tangan, mata, kaki, telinga, itu semuanya muannas ibu karena berpasang-pasangan ya. Baik Ainun Ustaz. berpasangan tadi apa? Maksud kalau berpasangan Iya, masuknya di berpasangan yang kanan kiri Bu, ada kanan ada kiri. hadhihi. Iya, kalau berpasang-pasangan itu dikategorikan muannas meskipun tidak ada takmar butoh ya. Makanya dia kenapa kok menggunakan hazihi? Karena dia termasuk muannas yaitu meskipun nggak ada takmar butoh, kenapa kok termasuk muannas? Karena termasuk yang pasang-pasangan ya. Nah kan gini Bu, muannas itu dibagi menjadi dua, muannas. Mu'annas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang menggunakan, kalau garis besar ya, sebenarnya gini aja deh. Yang termasuk mu'annas, yang termasuk mu'annas itu apa aja? Yang termasuk mu'annas pertama ada takmar Butoh. butoh. Yang kedua yaitu yang pasang-pasangan kayak mata, telinga, sendal, kaki. Yang ketiga ya itu adalah tidak ada takmar butoh tapi maknanya perempuan. Kayak umun, ibu. Umun ada tamar butuh nggak, Bu? Nggak ada. Tapi dia ada nggak ibu laki-laki? Nggak ada. Iya, kan mau gak mau dia perempuan ya. Nah, ini termasuk tidak ada takmar butoh tapi maknanya perempuan. Perempuan. Atau tidak nama yang tidak ada tamar butoh tapi hanya diperuntukkan untuk perempuan. Nama tidak ada takmar butoh tapi hanya diperuntukkan untuk perempuan kayak Maryam. Maryam ada tamar butoh nggak? Nggak ada. Tapi ada nggak Maryam laki-laki? Nggak ada. Nggak ada juga ya. Hmm.
Nah, habis itu yang kelima itu adalah alif maksuroh. Yang ujungnya alif maksuroh. Alif maksuroh itu ya yang tidak ada titik, contohnya kayak Laila. Ibu pernah dengar nama Laila? Iya, Laila ada nggak? Laila itu laki-laki? nggak ada. Nggak ada. Dia termasuk perempuan karena di ujungnya alif maksuroh. Alif maksuroh itu alif berbentuk ya yang tidak ada titik. Mm-mm. Kalau di ilmu tajwid tuh disebutnya alif lain ya, Ustadz. Alif maksuroh bukan Oh, ya? alif maksud. Iya, iya. Kalau dalam ilmu nahwu namanya alif lazimah. Nah, terus nomor 6 yang ujungnya alif mamdudah. Alif mamdudah itu ladang yang ujungnya alif dan hamzah. Nah, gini ya. Contohnya Alif dan sokhro, hamzah. padang pasir, sokhro. Terus kalau misalnya nama-nama warna muannas, kan muzakarnya aswad. Kalau muannasnya sauda. Sauda. Terus muzakarnya abiyat putih. Nah, kalau putihnya muannas baido. Nah, gini Bu. Ini kan ujungnya semuanya alif hamzah, alif mamdudah nama. Ini termasuk muannas ya. Kayak gitu. Nah, terus juga yaitu tambahan lainnya ya yang mana memang apa? Tambahan lainnya itu adalah dia tidak termasuk eh, tidak termasuk tidak termasuk tidak termasuk 6 kategori di atas, tetapi Al-Quran menyebutkannya sebagai mu'annas ya, menyebutkannya mu'annas. Contohnya apa yang disebutkan di Al-Quran mu'annas tapi nggak termasuk kategori di atas? Contohnya adalah asyamsu matahari, kan wasyamsi waduhaha, kan pakai ha. Kalau muzakkar pakai hu harusnya. Tapi karena dia Al-Quran menyebutkannya mu'annas dan tidak termasuk 6 kategori kayak gitu. Nah, contohnya seperti halnya bi'run. Bi'run itu sumur ya. Bi'run. Bi'run. Bi'run, sumur. Nah, sumur itu kan nggak ada tak marbutoh, terus nggak termasuk 6 kategori di atas. Ini alif mamdudah nggak ada, maksuroh nggak ada, hanya untuk perempuan bukan, maknanya perempuan juga enggak, berpasang-pasangan enggak, tak marbutoh enggak. Terus apa? Karena memang dia termasuk mu'anas karena Al-Quran menyebutkannya mu'anas. Mu'annas. Ya di ayat apa? Wabi'rin mu'attolatin. Nah, di Al-Quran itu sifatnya pakai tak marbutoh. Nah, jadi karena Al-Quran dia mengkategorikan mu'anas, ya kita ngikut aja tanpa perlu menanyakan kenapa. Karena itu dari Kenapa? Allah, ya. Iya. Nah, nggak usah kita kenapa kok memperdebatkan. Ya udah itu mah dari Allah, kita terima saja, ya. Nah, gitu ya. Contohnya birun, syamsun. Nah, jadi yang dikategorikan Samsung. mu'anas selain tamar butoh itu ada 6 lainnya. Ya, kalau sama tamar butoh jadi 7, Ibu. Itu ya. Hmm. Nah, Iya kalau baru Ainun diingat. termasuk yang mana? Yang pasang-pasangan. Gitu ya. Semoga bisa dipahami, Ibu. Insya Allah. Pelan-pelan, Ustaz. Iya, tapi gimana? Waktunya Ibu sampai jam 10 kalau ini. Nanti diulangi aja di banyak-banyak ya. Sama dilihat terus screenshotannya. Kayak gitu. Mm-mm. Harus ada waktu pribadi buat murojaah ya. Ustaz. Murojaah itu ngulang tuh caranya ada dua, Bu. Antara mengajarkan orang lain atau menyiapkan waktu diri sendiri untuk dibaca aja gitu ya. Ini juga sebenarnya saya ajar termasuk cara saya murojaah ya. Ya, saya aja baru paham diri sendiri, belum bisa buat orang, Ustaz. Ini yang apa berarti pakai cara yang pertama, yang kedua tadi yang untuk menyiapkan waktu sendiri hanya untuk membaca murojaah gitu ya.
pengen ngajarin tapi takut salah lah, udah yang ada. Tapi kan biasanya kalau orang mau ngajarin itu nyiapin dulu ya. Kalau misalnya masih awal-awal. Tapi kalau keterusan kadang tidak perlu menyiapkan pun sudah bisa. Nah, nanti proses ngulangnya itu sebenarnya nggak hanya di ngajarnya, tapi di proses menyiapkannya itu biasanya. Ya, Belum ada. nah gitu ya. Oke, Bu. Sini dulu aja ya. Baik, Ustadz. Ini sebenarnya sejenis. Zalika itu apa? Itu untuk Muzakkar. tunggal. Tilka Mu'annas. Nah, ini Mu'annas ya? sama sebenarnya kayak yang hadhihi tadi ya tilka tapi hanya artinya itu tilka itu artinya untuk itu untuk muannas atau itu untuk jamak yang apa Bu? Tidak berakal. berakal. Ya itu pakai tilka kalau itu ya kalau ini pakai hadhihi. Nah, ulaika itu untuk jamak yang Berakal. berakal. Tapi ulaika artinya itu, kalau haula artinya ini. Nah, gitu ya. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi hada, hadihi, maaf hada dan zalika untuk muzakkar dan mufrad. Kalau tilka, hadihi dan tilka untuk mufrad muannas ataupun untuk jamak tidak berakal ya. Dan juga yang berpasang-pasangan tadi termasuk. Habis itu juga ulaika itu dan haula dan ulaika itu untuk apa? Untuk jamak dan berakal. Berakal. Ya. Nah, tolibun pakai apa, Bu? Tolibun Dalika ya, karena itu apa namanya? Karena dia mufrad dan muzakkar. Tulabun Tulabun ulaika. jamak. Ulaika Jamak jamak berakal. Najmun dalika. Dalika Karena dia ya mufrad dan Ya. juga tidak berakal. ya mufrad muzakkar. Kamu nujumun Tilka ya. tilka. Bintun tilka Bintun tilka. anatun ulaika karena berakal. Jatun tilka karena tunggal muannas. Darrojatun Darajatun pakai tilka karena dia tidak berakal. Sarirun sarirun dari tilka. ya karena Dari muzakkar dan tunggal. Sururun jamak sarirun tilka. karena tidak berakal ya dan jamak. Dajajatun Tilka. tilka karena tunggal dan juga muannas. Mudarrisatun Mudarisatun tilka ula karena dia tilka ya. muannas dan juga tunggal. Mudarrisatun ini guru-guru pakai ulaika ya karena dia jamak dan berakal ya pakai ulaika. Hajun orang berhaji pakai zalika. Hujajun jamak dari hajun orang yang haji belajar Ulaika. ulaika karena jamak berakal. Masjidun Masjidun zalika. Nyarotun tilka ya. Nah gitu ya. Nah ini Bu pembagiannya nih ya. Nih ada apa namanya kata tunjuk yang dekat. Dekat itu ini ya. Nah yang tidak berakal ya. Nih goirul akil yang saya bilang tidak berakal. Nah kalau yang tidak berakal kalau mufrad dia pakai haza ya.
Kalau mufrad, kalau muzakkar, kalau muannas pakai hadhihi. Ini Hadhihi. kalau jamak kayak gini ya pakai hadhihi. Kenapa? Karena tidak berakal ya. Nah, kalau misalnya untuk yang bait itu yang jauh ya, berarti itu. Jadi kalau dekat Itu. itu, kalau jauh itu. Itu. Hadi. Ya, Ini hadi. kalau misalnya tunggal pakai zalika, muzakkar, dan juga tunggal muannas tilka ya. Nah, tapi Ini kalau kok jamaknya yang tidak berakal semuanya pakai tilka. Kenapa pakai tilka? Karena tidak berakal. Kalau berakal pakai apa, Bu? Kalau yang Ula ika. kalau berakal yang untuk yang ini Haulai. haula gitu ya. Jadi yang bedanya apa sih? Selesai. Nah, ini selanjutnya. Nah, selanjutnya sini langsung ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari sifat dan yang disifati ya. Langsung ke sini. Sifat dan yang disifati. Udah lumayan Bu ya. Iya Ustadz. Masih? Banget juga Udah ngebul. aku belum bisa bedain. Isi kan hanya seminggu sekali ya. Harus tiap hari Ustaz ya. Apa? Ya, Iya masuk Bu, normalnya tuh setiap hari. Kalau tiap hari itu biasanya yang sebelumnya langsung teringat lagi. Jadi trek gitu ya. Berketerusan gitu. Kadang kalau udah seminggu gak pernah dipelajari lupa. Kalau gak ada dorongan motivasi kuat apalagi gitu ya. Kalau ya di Allah. dulu kan pondok pesantren, kalau di pondok pesantren itu di Gontor bahasa Arab itu pelajaran wajib setiap hari di kelasnya ya. Di kelasnya itu tiap hari. Jadi satu-satunya pelajaran yang setiap hari itu bahasa Arab. Selebihnya selain bahasa Arab itu selang-seling. Ya, nggak setiap hari gitu ya. Kadang seminggu sekali, seminggu 2 kali. Apalagi kayak kimia itu seminggu sekali gitu. Nah, tapi kalau modelan bahasa Arab nih tiap hari. Karena untuk pembiasaan ya. Terus juga supaya nempel. Mm-mm. Ada aplikasi nggak Ustaz belajar bahasa Arab tiap hari gitu? Aplikasi apa ya? Aplikasi Aplikasi apa namanya? berbayar kalau misalnya itu. Berbayar Ustaz. Ya, kalau yang saya tahu tuh Ya, Mondelai. apa Ustaz namanya? Mondlai. Mondli. Minimal kosakata tiap hari lah ada Itu kan diinget-inget ada gitu. latihannya, ada ininya. Mondli. Tapi ibu harus ini milih nanti mau belajar bahasa apa di situ. Nah, belajar bahasa Arab aja. Hmm. Kalau saya kan belajar tamyiz setiap hari ya, jadi minimal inget tahu gitu kan. Karena terpaksa setoran setiap hari. Kalau ini karena nggak ada yang dipaksa, jadinya baru inget, oh ya hari Rabu belajar bahasa Arab. Jadi mohon maaf ya Ustaz ya, nggak bisa maksimal. Ya, nggak apa-apa, Bu. Nyantai aja. Nikmati aja ya prosesnya ya. Ini. Oke, sampai sini Bu ya. Baik Ustadz. Kan? Kita tutup dengan bersama baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma adistauda'naka walistauda'naka alam tanahu Tanah tanahu abdudhu ilaina fardudhu ilaina indah hajatina ilaihi illa hajatina ilaihi walatun sina anhu wala tunsina anhu ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika subhanaka Allahumma la bihamdika ilaha illa nasyhadu anta an la ilaha illa nastaghfiruka anta wa natubu nastaghfiruka wa ilaihi wa natubu akhirul kalam
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kasih kasih Ustaz. Ustadz. Izin pamit. Ya. Terus kalau kenapa nih mati? Nggak bisa mati nih. Insya Allah. Ini Allah. Hmm. Hmm.
Cinta Spiritual. Besok kita mulai tayang di 2015 ini ya. Jangan sampai ketinggalan ceritanya. Aku suka sih. Indonesia. Ini ada pertanyaan nih dari netizen. Kak Marcel ini kan sinetronnya berperan sebagai kembar ya. Kenapa kembarannya juga? Setelah ini mungkin kembaranku aku ajak deh. Atau nanti bisa jadi tengah-tengah ada episode tiba-tiba Misha yang masuk. Iya, tiba-tiba aku sakit terus ada yang gantiin. Jangan lupa nonton. Mencintai Ipar Sendiri mulai besok tanggal 13. Nah ini ada ini ada Of your Nah ini ada follower juga yang menjawab ya. Yang membuat saya sedih sih.